Situasi pagebluk corona seperti ini banyak kemudian tawaran pembelajaran secara daring atau online. Jualan secara online, kemudian ada juga seminar pelatihan dan banyak hal yang ditawarkan agar pendapatan itu kalaupun turun tidak terlalu anjlok. Tidak di-upsell, tidak di-cross-sell. Namun berbagai tawaran itu akhirnya menjadi sia-sia ketika saya melihat seorang tukang tambal ban. Jadi begini, seorang tukang tambal ban itu jika tidak ada pekerjaan, seringkali ia memandang di kejauhan. Ya, seperti menerawang begitu. Saya yakin kepalanya penuh dengan imajinasi dan saya berani memastikan bahwa adanya ban bocor yang datang kepadanya adalah salah satu isi imajinasi itu. Saya jadi ingat waktu masih SD sampai kemudian SMA di kota saya di Muntilan, sebuah kota kecamatan di Kabupaten Magelang. Saya selalu membantu bapak saya di bengkel. Keterampilan saya yang pertama saya kuasai adalah nambal ban. Melihat bahwa tukang tambal ban itu sejak dulu saya kecil ada dan masih ada juga sampai sekarang, maka saya meyakini bahwa peristiwa ban bocor selalu terjadi setiap hari. Selalu ada ban yang bocor. Begitulah, kadang Gusti Allah itu memang suka guyonan yang memancing ketakjuban saya. Selalu ada ban yang bocor. Tujuannya sederhana, agar bisa membagi rezeki kepada para tukang tambal ban ini. Lalu, apa hubungannya dengan berbagai tawaran seminar, lokakarya, pelatihan, dan jenisnya yang ditujukan untuk meningkatkan omset? Baik, mari kita lihat. Jika seorang tambal ban itu sudah menguasai berbagai teori marketing, keterampilan tambal ban yang expert gitu, apa yang kemudian bisa dilakukan kecuali menunggu datangnya ban bocor? Memang ada sih ya modus yang menabur paku dan seterusnya. Namun ini bukan makom seorang tukang tambal ban, ini adalah makom penjahat, makom bandit yang menyaru sebagai tukang tambal ban. Itu memang bisa dilakukan, tapi marilah kita bicara yang normal-normal, ideal saja. Biarkan para penjahat menyaru sebagai penjahat, menipu masyarakat. Menyaru sebagai dokter, jurnalis, dosen, pejabat, bahkan menyaru sebagai gelandangan. Ini sama halnya dengan kucing-kucing liar yang meyakini akan ada makanan untuk mereka. Dari mana datangnya? Mereka tak perlu berpikir, yang dilakukan hanyalah ikhtiar. Saya pernah memiliki penghasilan dari menulis. Saat satu tulisan saya dimuat, berarti selamatlah hidup saya selama seminggu. Dan jika tak dimuat, yang awalnya saya anggap kiamat, ternyata saya juga masih hidup dan bisa makan. Tak ada penghasilan saya bisa makan. Ini ajaib, sungguh ajaib. Saat ini saya juga mengelola sebuah sanggar batik. Ya, dan saya pernah beranggapan bahwa kebahagiaan saya adalah ketika konsumen yang membeli batik premium itu banyak. Batik tulis dengan bahan sutera ATBM atau alat bukan mesin dan pewarna alam yang rumit dan banyak warna. Namun kebahagiaan sungguhnya justru ketika saat gajian. Bisa melihat anak-anak sanggar sumringah karena mereka bisa menerima gaji tepat waktu. Kebahagiaan ini menyempurna ketika memahami bahwa gaji anak-anak ini tak seberapa dibanding peningkatan kebutuhan hidup mereka. Saat bisa melihat anak-anak saling nyaur utang, saling membayar arisan sambil tertawa, kebahagiaan saya membuncah. Tapi tak ada yang tahu, sambil diam-diam saya membayangkan wajah anak saya yang sekadar pengen rice ball harga 30.000 saja harus pakai duitnya sendiri karena bapaknya tak punya. Ya, saya akhirnya paham, kebahagiaan itu ternyata koma, bukan titik. Kebahagiaan itu serupa koordinat baru yang akan bergerak menuju koordinat berikutnya. Saya Edi Prayitno, seorang penulis dan pengelola sanggar batik di Semarang. Salam.